Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang teman-teman tunggu-tunggu, dan mohon maaf sudah lama sekali ya. Channel ini tidak mengupload tentang perkembangan kandang dan bagaimana kondisinya. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mulai dengan kegiatan rutinitas di pagi hari. Seperti biasanya kita berikan pakan dan juga minum untuk ayam-ayam siapan kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini juga ada beberapa update, ada beberapa perkembangan yang akan saya sebutkan tentang hewan-hewan yang ada di kandang. Nah, sebelumnya ini alasan kenapa kok sudah lama sekali channel ini tidak upload, tidak membuat konten. Dikarenakan sang pemilik channel atau saya sendiri itu sedang mengalami yang namanya fase akhir tugas kuliah. Jadi teman-teman semua sudah tahu lah gimana itu. Untuk semester 7-8 pasti sedang sibuk-sibuknya yang namanya seminar proposal skripsi. Nah, jadi dikarenakan hal itulah saya tidak membuat konten beberapa bulan ini. Dan doakan, saya minta restu teman-teman semuanya, semoga bisa lulus tepat waktu ya. Nah, ini ada beberapa update nih teman-teman untuk kandang yang ada di rumah. Dan ada juga beberapa update tentang generasi-generasi penerus yang ada di kandang. Mungkin yang teman-teman ingat adalah ada si Punokawan, yaitu 4 ayam jantan yang dulu kita buat konten di perpisahan dari konten koi. Mungkin teman-teman masih ingat dan sekarang sudah menjadi jago. Setelah kita berikan pakan, lihat ayamnya sangat lahap sekali ya. Karena di kandang ini pemberian pakan dilakukan 2 hari untuk 2 kali sehari. Untuk ayam yang masih usia 3-4 bulan atau ayam yang kecil-kecil itu diberikan pakan 2 kali sehari. Sedangkan untuk yang ayam-ayam siapan itu diberikan pakan cukup sore saja dengan pakan kering. Nah, di depan teman-teman semua ini adalah generasi kedua dari pejantan si Plonto. Ada yang masih ingat mana si Plonto itu? Ya, si Plonto adalah maskot kandang ini ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat historinya atau kisahnya bisa ditonton di video sebelumnya. Yang kita memandikan si Plonto itu adalah kisah dan bagaimana perjalanan membentuk atau membuat kandang sederhana ini menjadi hidup kembali. Dan ini ada generasi ketiga dari indukan ini bersama si Plonto. Nah, indukan ini belum ada namanya teman-teman. Kalau teman-teman ada rekom nama yang sangat unik, nanti saya pilih. Dan ketika saya updatekan indukan ini sudah ada namanya gitu ya teman-teman. Boleh banget kok komen di kolom komentar. Dan indukan ini for your information belum pernah kita sepilkan di video manapun. Dan untuk indukan ini, kalau teman-teman mau tahu ceritanya, ini adalah indukan nggak tahu datang dari mana. Tiba-tiba ada ayam kecil dan tidak sengaja saya besarkan. Nah, sekarang sudah menjadi indukan utama di kandang. Begitupun dengan yang ini. Ini adalah indukan tertua di kandang dengan usia kurang lebih 3 tahunan. Adalah induk dari si Plonto ya. Ini ayamnya ayam Birma, pecentak warna-warna widu atau warna jala. Untuk indukan ini juga punya generasi dari si Plonto, akan tetapi tidak kami ambil yang laki-laki atau yang jantan. Dikarenakan menurut kepercayaan orang di daerah rumah saya, ketika anak dan induk dikawinkan, nanti tidak bisa memiliki jiwa menang atau istilahnya randuenang. Nah, jadi kita hanya besarkan dan kita hanya ambil untuk dijual di obrok ya kawan-kawan. Dulu pernah ada yang kita sepil, yaitu si Upin Ipin untuk anakan dari si Plonto dan induknya. Nah, ini setelah kita berikan pakan, saatnya kita keluarkan maskot kandang kita. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa dan bagaimana perkembangannya kali ini. Dan for your information juga, ayam ini sudah selesai mabung 1 kali. Jadi usianya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Dan yap, inilah dia si Plonto,
pejantan utama di kandang ini. Kenapa kok namanya si Plonto, Bang? Nah, itu karena di bagian kepalanya itu botak. Botak jelas tidak ada bulunya. Itu bukan karena apa? Karena itu bawaan dari kecil ya. Waktu kecil dikabruk pitik lain. Nah, akhirnya botak, tidak bisa tukul. Setelah kita keluarkan si Plonto, lalu kita akan sepilkan nih gimana sekarang keadaannya. Dilihat dari mukanya, oh warnanya sangat merah membara dengan ciri khas bidunya yang sangat istimewa ya kawan-kawan. Dan akhir-akhir ini si Plonto ini sering membuat masalah dikarenakan jalurnya panjang sekali. Saran dari teman-teman nih untuk jalur si Plonto ini dipotong atau tidak, karena sudah memakan kurang lebih 5 anakan ayam tewas di jalur. Galugalan kita iki pokoknya. Nah, yang mau lihat updateannya ini saya updatekan juga bagaimana tumbuhan jalunya si Plonto. Lihat ini sudah panjang sekali ya dan sangat lincip. Ini sangat berbahaya jika nanti kita bawa ke gelanggang, akan tetapi seperti halnya dulu kita memulai channel ini, saya adalah penghobi ya, bukan pemain. Jadi saya tidak bisa turun ke gelanggang, akan tetapi yang membawa ke gelanggang adalah teman-teman atau komunitas yang ada di daerah saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tanya kualitas ayam, pasti insya Allah dijamin, karena saya bukan pemain. Saya hanya peternak, pokoknya ayam laku ya didol mono bolo. Tapi untuk si Plonto ini, khusus si Plonto tidak saya jual karena ayam ini adalah ayam pokoknya urip atau jogo kandang ya, karena waktu musibah haratan dulu yang tersisa hanya ini ya. Dan semoga kedepannya banyak sekali generasi-generasi yang kita bisa berikan dan kita updatekan. Dan untuk informasi juga, si Punokawan itu beberapa sudah laku ya kawan-kawan. Ada yang laku ke Malang dan ada yang laku ke tetangga. Nah, yang ke tetangga itu sudah menang 1 kali.